Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mr. How are you today? I hope all of you are fine today. Okay. First of all, I would like to remind you to switch off your microphone first before we begin our lecture this afternoon. Okay, we'll share our topic in this PowerPoint. Can you see my slide PowerPoint? Yes, Mr. Yes, sir. Okay, thank you. Oke, baik. Jadi kita mix saja, kita campur-campur perkuliahan kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang penting intinya harus paham ya. Let me check how many students join in our class this afternoon first. 1 minute. 23. Okay. It's okay. Nah, jadi self introduction ini sebagaimana yang kita lihat di slide kita ini, 10 minutes presentation about myself. Nah, jadi hal yang pertama kali kita sampaikan ketika kita bertemu dengan orang atau teman kita, mungkin kalau teman kita agak lainnya, misalnya dengan seseorang yang belum pernah kita kenal, atau kalian memasuki suatu lingkungan yang baru, baik itu misalkan kelas yang baru, apalagi ini ya, ada masalah? Baik, saya lanjutkan. Saya sangka ada pertanyaan tadi ya. Nah, jadi ketika kita berada di lingkungan yang baru, misalnya as a new students, atau sebagai seorang karyawan baru misalnya di sebuah perusahaan. Misalnya kalian nanti when you apply for job, you will have an interview proses. Jadi kamu akan menghadapi agenda yang paling penting yaitu interview. Nah, jadi di sana kalian akan diminta yang paling penting itu adalah self introduction, yaitu memperkenalkan diri. Nah, jadi di sini kita tidak hanya bicara masalah English-nya saja, tetapi kita juga bicara masalah what is the important things that we should explain when we introduce ourselves. Jadi apa-apa saja yang seharusnya, apa-apa saja yang penting, yang seharusnya yang kita sampaikan ketika kita mempresentasikan diri kita kepada orang lain misalnya ya, atau kepada kelas atau ke audiens kita. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, selama ini saya yakin dan percaya kalian sering memperkenalkan diri, tetapi nah ini belum terkonsep ya. Belum terkonsep, jadi kadang-kadang kita bingung apa dulu yang mau disampaikan, apa dulu yang mau disampaikan. Nanti kadang-kadang sesuatu yang di awal terpikir justru kita bisa lupa setelah itu dan tidak tersampaikan di saat momen-momen self introduction atau perkenalan diri. Sebelumnya, excuse me, please switch off your microphone first because that disturb me. Wih, sampai jebompeknya. Okay, can you help me? My hobby is surely. Apa kita ngomong? Can you help me please switch off your microphone? Okay.
Nah, jadi hari ini itu yang akan kita lihat. Nah, apa-apa saja yang paling penting dalam self introduction? Jadi di sini saya tampilkan, yaitu ada yang pertama about me, tentang diri, kemudian ada karir, pekerjaan, ini bisa saja kita skip kalau kalian sekarang masih mahasiswa. Kemudian ada qualifications. Nah, qualifications ini tentu related with your formal education. Apa-apa saja pendidikan yang sudah kalian tempuh selama ini. Kemudian ada achievements and training, dan ada juga experience, pengalaman, kemudian skill set, language skill, dan terakhir ada hobbies. Jadi kita akan bahas tuntas hari ini. Nah, jadi sekali lagi, about me itu sebetulnya adalah memperkenalkan diri kita, tentang diri kita ini kepada orang lain. Jadi tidak sembarang, kita tidak sembarang atau tidak menyampaikan sesuatu itu dengan memikirkannya sesaat kita menyampaikannya, melainkan kita harus mengonsep, kita harus tahu apa-apa saja yang mesti kita sampaikan terlebih dahulu dan apa yang menjadi secondary part of your self introduction. Nah, di sini saya perlihatkan langsung saja, saya coret-coret di sini. Yang pertama yang harus kita sampaikan itu adalah personal profile. Nah, ini apa maksudnya, Pak? Ini please someone write my slide presentation to erase first ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah personal profile. Jadi personal profile itu adalah menceritakan about yourself. What's your name? Siapa nama kita? Siapa nama kamu? Misalnya, my name is Arya Janitra. Nah, itu termasuk kepada personal profile. Nama kita. Kemudian yang kedua itu saya tulis di sini. Maaf, sebentar. Jadi yang pertama name ya, name, first name, second. Ini biasanya kalau kita melihat conversation orang-orang luar itu biasanya mereka akan bercerita tentang umur ya. Jadi bercerita tentang umur itu kita tidak mesti menyatakan kita lahir tahun berapa. Misalnya I was born in 1990 misalnya. Saya lahir tahun 1990. Nah, boleh seperti itu alternatif. Dan boleh juga saya menyampaikan kalau saya lahir tahun 1990, artinya kan umur saya sekarang adalah 21. Artinya saya tidak menyatakan I was born in 1990. Tetapi saya menyampaikan I am 21st years old now. Saya sekarang berumur 21 tahun. Artinya secara tersirat orang sudah tahu bahwa saya lahir pada tahun 1990. Jadi kalau orang luar itu, orang barat itu misalnya kita bahasakan, atau orang Amerika, orang Inggris misalnya gitu ya. Mereka itu kalau kita nonton TV itu bahasa mereka itu sering bahasanya seolah-olah kiasan ya. Misalnya ya seperti tadi, I'm 21st now. Saya 21 tahun sekarang. Nah, artinya saya lahir tahun 90. Walaupun mereka tidak menyatakan saya lahir pada tahun 90. Jadi bahasa mereka itu seperti itu. Nah, sekali lagi yang kedua itu adalah tentang umur ya. Nah, kemudian setelah tentang umur bisa saja kalian bercerita tentang alamat misalnya. Nah, di mana tinggal? I live in misalnya. I live in Pekanbaru atau I live in Jakarta misalnya. Nah, bicara masalah address ini, tentu akan ada dua kategori. Bisa yang pertama saya buat bisa current address dan bisa juga permanent address ya. Nah, artinya saya
misalkan currently I live in Pekanbaru. Artinya kan saat ini saya tinggal di Pekanbaru. Artinya secara tersirat kalian langsung tahu kalau saya bukan asli orang Pekanbaru. Nah, saya tidak perlu menyampaikan saya bukan asli orang Pekanbaru. Saya tidak perlu menyampaikan seperti itu. Kalau bahasa Indonesia ya. Tetapi kalau bahasa Inggris tidak perlu. Dia cukup menyampaikan currently I live in Pekanbaru. Artinya ya saya belum tentu orang Pekanbaru. Artinya ya saya kan cuma saat ini tinggal di Pekanbaru. Sebelumnya ya bisa saja saya tidak tinggal di Pekanbaru. Nah, kecuali saya menyampaikan my permanent address is Pekanbaru City, number 40, misalnya nomor 40, terserah alamatnya apa, alamat lengkapnya. Nah, itu baru permanent address-nya. Jadi kalau orang sampaikan seperti tadi, my current address is Panam, Pekanbaru, otomatis kita dapat menanyakan, excuse me sir, can you inform me where your permanent address, di mana alamat permanen kamu? Tidak masalah, kita tanya setelah itu. Kalau orang menyatakan seperti itu. Nah, itu bicara masalah alamat atau address, ada current dan ada permanen. Nah, setelah itu, ini saya buat urutannya yang pertama ya, personal profile. Yang kedua, kita akan bercerita tentang educational background atau latar belakang pendidikan. Nah, jadi yang kedua itu adalah latar belakang pendidikan. Kita harus sampaikan, misalkan ini stylenya ada banyak ya. Bisa saja kalian sampaikan, misalnya nanti kalian menghadapi job interview misalnya, interview melamar pekerjaan. Tidak ada masalah, misalnya kalian sampaikan, I did my first degree, saya mengambil S1 in misalkan chemistry, kimia misalnya, kimia University of Riau. Tidak ada masalah. Nah biasanya kita selalu menyebutkan tahun. Tahunnya itu biasanya adalah tahun tamat. Tahun berapa kalian mendapatkan ijazah kualifikasi tersebut. Misalnya, I did my first degree in chemistry University of Riau in 2018. 2018 misalnya kita tamat dan mendapatkan ijazah misalnya. Nah, before that misalnya, sebelum itu, nah misalkan ya boleh saja kalian sampaikan lagi, I was graduate from, misalnya saya tamat dari senior high school. Nah, jelaskan misalnya SMA berapa, SMA Negeri 2 Pekanbaru. Nah, kalau SMA itu ya harus kita pronounkan atau kita sebutkan bahasa Inggrisnya ya SMA juga ya. Boleh kita sampaikan senior high school, tetapi nama SMA-nya itu kita nyatakan dalam speak bahasa, dalam bahasa Indonesia. I was graduate from senior high school SMA Negeri 8 Pekanbaru. Tidak ada masalah seperti itu. Atau kalau kita sebutkan SMA Negeri 8 Pekanbaru misalnya, tidak ada masalah ya. Yang jelas SMA-nya itu kita sampaikan dalam bahasa, SMA negeri itu kita sampaikan dalam bahasa Indonesia. Tak mungkin kita sampaikan, kita translate ke bahasa Inggris, lain dia SMA ya, lain jadinya ya. Bukan senior high school artinya. Negeri itu jadi country ya, beda ya. Sementara di sini kan negeri itu seolah-olah public school ya, istilahnya public school, sekolah pemerintah. Nah, jadi kira-kira seperti itu tentang education. Yang pertama kita sampaikan personal profile, lalu kita sampaikan tentang latar belakang pendidikan, barulah yang ketiga. Nah, ini yang paling penting, yaitu work experience. Apa-apa saja pengalaman kita. Jadi sebetulnya ini bisa saya kategorikan menjadi dua, work experience dan bisa juga non-work experience. Nah, misalkan kalian berkenalan di dalam suatu event misalnya, kalian berkenalan sama memperkenalkan diri. Nah, jadi kalau dalam job interview pasti kita bicara masalah pengalaman pekerjaan. Nah, misalnya in 2010
I work in misalkan traktor company misalnya, perusahaan traktor misalnya ya. Nah, enggak masalah, for 2 years, selama 2 tahun. Nah, itu pengalaman. Apa lagi pengalaman pekerjaan kita sampaikan. Nah, kemudian bisa juga yang sifatnya non-work experience. Nah, pengalaman misalnya ketika kita berkenalan, kita sampaikan, I ever went to Bali, Iceland in 2009 misalnya. Bali, Iceland is very interesting for me. Jadi kita tidak masalah, kita cerita pengalaman kita, pengalaman non pekerjaan yang pernah kita alami. Misalnya saya pernah pergi atau saya pernah mendaki gunung misalnya, saya pernah misalnya seperti itu. Itu kan termasuk pengalaman juga ya, di mana misalkan itu menjadi motivasi saya untuk hari ini sampai hari ini, motivasi dalam belajar, dalam bekerja dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ada bisa work experience, bisa juga non work experience. Nah, itu. Nah, selanjutnya setelah pengalaman pekerjaan ini, yang keempat adalah skill and language. Terkadang yang nomor 3 dan nomor 4 ini sering ditukar-tukar ya. Kadang-kadang kita bicara skill dan language dulu, baru kita cerita pengalaman pekerjaan atau non-work experience, barulah skill. Jadi ini terserah, nomor 3, 4 ini boleh kita tukar-tukar. Nah, skill language ini, skills and language ini ya kita harus sampaikan apa skill kita. Misalkan I can do programming pretty much misalnya. Saya bisa programming cukup bagus misalnya. Jadi banyak ekspresinya ya. Atau bisa juga ekspresinya I mastery programming in advance misalnya. Saya menguasai programming dengan sangat luar biasa, dengan sangat bagus misalnya. Ya bisa juga. Jadi tidak terfokus kepada satu penyampaian saja. Nah, sebenarnya ini saya yakin kawan-kawan semuanya sebetulnya sudah pernah mendengar, melihat dan membaca hal seperti ini ya. Kemudian language, bahasa juga mengekspresikannya tidak mesti dengan my skills in language. Skill saya pada bahasa adalah seperti ini. I can speak Malay. Saya bisa bahasa Malaysia misalnya. I can speak Russian misalnya, bahasa Rusia misalnya, atau bahasa Jerman misalnya. Tidak mesti seperti itu. Bisa saja kita ekspresikan seperti ini. I can understand what Russian speaks. Saya dapat mengerti ketika orang Rusia berbicara. But I cannot speak Russian. Tetapi saya tidak bisa bicara bahasa Rusia. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahasa Rusia yang saya kuasai itu hanya bersifat pasif. Saya cuma mengerti, tetapi saya tidak bisa ngomong bahasa Rusia. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak ekspresinya. Nah, tergantung kita membawanya ya. Seperti itu. Jadi itu sangat menggambarkan tentang about you, tentang dirimu. Ketika kita menjelaskan, ketika kita menyampaikan skill-skills apa yang kita bisa dan bahasa apa yang kita kuasai. Nah, setelah itu ya baru kita sampaikan bagian-bagian terakhir ya. Nah, yang kelima ini hobi ya. Hobi, what's your hobbies? Misalnya traveling, playing football is my hobbies misalnya. Terserah apa ya. Ada banyak, terserah. Cara penyampaiannya juga bermacam-macam. My hobby is bla 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 bla. Atau kita sampaikan hobi kita dulu, baru is my hobby. Misalnya traveling is my hobbies. Nah, itu boleh juga. Jadi terserah penyampaiannya. Boleh kita aktifkan dan boleh juga kita buat dia menjadi pasif di sini. Nah, Pak, bagaimana jika
how about what's your opinion if we change hobbies to the second? Bagaimana jika kita tempatkan hobi ini di bawah personal profile misalnya, nomor 2 urutannya. Ketika kita sudah explain yourself, ketika kita menceritakan tentang diri kita, nama, tanggal lahir misalnya, alamat misalnya, lalu kita sampaikan hobi kita langsung. Nah, sebetulnya boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau untuk job interview lebih disarankan untuk ke bagian-bagian yang kelima ini. Kenapa? Artinya kita tidak terlalu mengekspos diri kita terlalu berlebihan kepada audiens, kepada pendengar kita. Nah, sehingga finally you must give everyone your contact info as impossible. Jadi kita harus memberikan terakhir my contact, atau you can call me by my phone numbers atau my WhatsApp account, atau you can see me in my Facebook, Instagram. Nah, jadi ada banyak, terserah. Ini kontak. Jadi perlu, sekali lagi perlunya jika itu diperlukan. Kalau tidak diperlukan ya kita tidak perlu menyampaikannya. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang penting untuk kita perhatikan ketika kita mempresentasikan tentang self introduction ini kepada orang lain ya. Nah, tentu kalau kalian diminta untuk mempresentasikan, membuat semacam presentasi, otomatis kalian membuatnya harus semenarik mungkin. Misalnya tentang educational background misalnya. Ini saya ambil satu contoh. Latar belakang pendidikan, ya buatlah misalnya semenarik mungkin ya. Tahun 2007 kita tamat SMA misalnya, tamat SMP, 2010 kita tamat SMA, nah etc. You can express yourself by this educational background ya. Nah, sama skills juga seperti itu, buatlah slide-nya semenarik mungkin. Nah, kadang kenapa? Karena kalau kalian nanti job interview itu, interview pekerjaan itu, ya bisa saja kalian disuruh presentasi, ya. Nah, skills, nah explain what your skills. Nah, termasuk bicara masalah skills. Nah, skill kalian juga harus nyatakan what's your level. Nah, levelnya seperti apa? I can do MATLAB programming in advance misalnya. Saya bisa sangat bagus menggunakan programming MATLAB misalnya. I can speak English just a little bit misalnya. Saya bisa bahasa Inggris hanya sedikit saja misalnya. Tidak ada masalah. Artinya ada level di sana. Kenapa ini penting? Karena ketika kita bicara masalah skill, kita nyatakan level kita di mana, orang akan menilai kita itu bahwa kita ini orangnya seperti apa ya, seolah-olah disiplin, tertib, dan terukur istilahnya. Nah, tentu di sini yang perlu kalian sampaikan juga ketika presentasi, khususnya untuk pekerjaan suatu saat nanti ya, harus menggambarkan suatu yang kreatif, kemudian how you can work in as a team, sebagai sebuah tim, kemudian assertive, fleksibel, dan goal oriented. Artinya kita berorientasi pada tujuan kita seperti apa. Walaupun kita tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai dalam berproses ya. Nah, ini language skill, tak ada masalah dituliskan. Misalnya seperti ini, English, Jerman, France. Kalau bisa misalkan English berapa, how's your English TOEFL score, berapa skor TOEFL kita atau IELTS kita, nyatakan di dalam presentasi diri kita itu. Nah, itu yang sangat bagus ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh tetapi tidaklah terlalu lengkap, boleh ditambah-tambahkan.
Nah, misalnya ini saya ambil dari internet. Hi friends, I would like to introduce myself. My name is Jack Ortiz, but please call me Jack or Carlitos. Carlitos is a Spanish name which means that masculine in English. I was born in Texas on 31st October 1998. I am 18 years old. Nah, ini dia merincikan ya. Dia sudah dikatakannya tanggal lahirnya dan ditekankannya lagi bahwa sekarang dia berumur 18. Nah, perlu kalian ketahui, kebudayaan orang Eropa itu, mereka itu bangga ketika mereka berumur 18 tahun. Ada sesuatu kebanggaan tersendiri. Sehingga mereka sangat senang menyampaikan, I am 18 now. Nah, mungkin bisa kalian ingat ketika melihat televisi, melihat film, pasti kalian sering membaca translate di bawah atau mendengar pernyataan-pernyataan tersebut. Mereka suka. Tetapi justru ketika mereka berumur 21, I am 21st, I am 25, I am 27 misalnya, I am 24. Itu jarang disampaikan orang-orang itu ya. Nah, yang sering itu ya 16, 18, 19, nah gitu-gitu tuh mereka suka ketika mereka masih di bawah 20 gitu ya. Nah, jadi I live in Austin number 40 Round Rock, Texas. I live with my parents. I am single and I am a student. I study at the University of Texas. I have taken a business as my majoring. Nah, jadi dia ini cerita tentang, berarti dia sekarang adalah seorang student, sama seperti kalian. Dikatakannya misalnya, I am studying in University of Riau. Nah, jadi kita sampaikan, I have taken a business as a majoring. Majoring itu jurusan ya, jurusan bisnis. Because business is my passion and I can prove to the world that I have chosen the right choice. Nah, ini dia menekankan bahwa ternyata kuliah dia itu tidak hanya jurusan kuliah, melainkan passion dan hobi dia sebenarnya. Walaupun dia tidak menyatakan itu hobi, tetapi dari sini tersirat kita tahu bahwa itu sudah merupakan hobinya. I will be an entrepreneur in the future. Nah, ini adalah mimpi, cita-cita. Jadi tidak salah ketika kalian diminta untuk menyampaikan self-introduction, kita boleh menyampaikan cita-cita kita. Terserah. Ketika kalian job interview juga boleh. What's your dream? Apa mimpi kamu di perusahaan itu? Misalkan ingin membesarkan perusahaan itu dari segi mananya misalnya. Tidak ada masalah, sampaikan. I will have my own business and my own office with 1,000 employees. Jadi dia sudah sangat besar perusahaannya. I am, nah ini dia cerita agama dia di sini disampaikannya. I am a Catholic. My blood code is O. Nah, jadi disampaikannya pula jenis darahnya sampai disampaikannya. Tapi ini this is as a choice. You can say this or you also cannot say this. Jadi terserah, kamu bisa menyampaikan ini atau tidak menyampaikannya, terserah ya. Ini just a choice, pilihan. I like playing the guitar and listening to music. Nah, ini adalah hobi. Nah, walaupun dia tidak menyampaikan hobi sekali lagi ya, tetapi ya I like playing guitar and listening to music. Apply and practice the guitar every night before I go to sleep. In my opinion, the man with the guitar is the coolest earth in a single picture. Nah, jadi istilahnya dia ini sebetulnya lebih kepada pengalaman, experience yang disampaikannya ini. Di mana pengalaman ini adalah pengalaman non-work experience, pengalaman yang bukan berhubungan dengan pekerjaannya. I like playing and listening to blues music because it makes me relax and peaceful. You will do agree with me if you like blues music. I am inspired by Slash. Nah, Slash ini seorang gitaris ya, is one of my favorite guitarists ya. Nah, jadi ada banyak sebetulnya, tidak bisa kita batasi. Ada sangat banyak. Jadi tergantung kita sendiri membuat suatu set self introduction presentation ini. Jadi ada sangat banyak, tidak ada batasan ya. Kalian bisa berekspresi, terserah apa yang mau kalian sampaikan. Yang jelas ada elemen atau
poin-poin yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, di sini juga Jack Ortiz also tells about his family. Nah, di sini dia nyatakan, my father is Antonio Ortiz. He's Mexican and he's 57 years old. His job is a mechanic. Nah, jadi dia juga cerita detail tentang orang tuanya. Nah, termasuk ibunya, my mom is Grace Helena. She is American and she's 52 years old. Nah, di sini yang menarik adalah she is a housewife. Housewife ini apa? Ibu rumah tangga, ya, bukan istri rumah, ya. Jadi hati-hati mendefinisikan bahasa Inggris itu, ya. I have no brother, but I have a sister. Jadi dia tidak punya saudara laki-laki, but I have a sister. Dia punya seorang saudara perempuan yang bernama Samantha Ortiz, umurnya 28 tahun. Jadi kira-kira seperti itu, dan diakhirinya dengan satu kalimat penutup. I think that's enough. Thanks for your time and your attention. It's nice to see you and good morning. Nah, jadi ini contoh satu penggalan dari self introduction dari seorang Jack Ortiz misalnya. Nah, what's about you? So now I ask you to set your self-introduction that consists of between 250 until 500 words in slide presentation. So that next week you can present in front of us. Ya, jadi mohon untuk dibuat satu set self introduction yang terdiri atas 250 sampai 500 kata dalam PowerPoint. Nah, sehingga dalam minggu depan kita coba akan presentasi sekitar 5 menit. Jadi tidak usah panjang-panjang, 5 menit saja. Baik, itu saja materi yang sangat singkat untuk hari ini tentang self introduction. Silakan if you have a question, please silakan kalau ada pertanyaan atau terkait tugasnya silakan ditanyakan, tidak masalah. Pak, boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Itu 5 menit maksudnya satu orang per menit, Pak? Satu orang, bukan. Satu orang maksimum 5 menit presentasi tentang dirinya. Jadi tidak usah panjang-panjang, ya. Kalau saya tadi panjang itu karena saya membaca. Jadi kalian nanti jangan dibaca, tapi ya dihafal lah, biar enak. Seolah-olah kalian bercerita di depan teman atau di depan kelas tentang diri kalian. Nah, seperti itu, ya. Buat slide-nya, buatnya menarik slide-nya. Seperti itu. Ada lagi? Nah, tampilkan foto kalian di sana, di slide itu. Kan bagus tuh, ada fotonya. Nah, misalnya ada hobinya apa? Hobinya singing misalnya, menyanyi, ya. Ada foto sedang megang mikrofon misalnya, contoh, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin tanya, Mister. Ya, silakan. Memperkenalkan agama itu bagian mana itu, Mister? Memperkenalkan agama itu bisa di about me yang pertama, bagian yang pertama bisa kita sampaikan. Misalkan setelah hello, my name is Diva Amanda, I'm a Muslim. Nah, tidak masalah, langsung kita sampaikan dari awal seperti itu. Artinya kita menekankan kepada pendengar kita bahwa saya ini Muslim. Berbeda dengan kita menyampaikannya di akhir. Kalau kita menyampaikannya di akhir berarti seolah-olah agama itu tidak terlalu penting untuk konteks kita di sana. Contoh, kalian misalnya bicara masalah pekerjaan, ya kan tidak terlalu penting agama di sana. Tetapi misalkan bicara masalah ibadah, ya udah kalian harus langsung menyatakan di awal-awal, my name is Inayah Adila, I'm a Muslim. Langsung kalau kita cerita ibadah misalnya. Nah, jadi seperti itu kebiasaan mereka itu ketika cobalah lihat-lihat di film-film yang berbahasa Inggris itu. Jadi mereka berbahasa Inggris itu
banyak bahasa-bahasa, tidak sembarang mereka meletakkan bahasa itu ya. Misalnya this afternoon is very cool. Sore ini sangat dingin, kata seseorang kepada teman, kepada contoh kata seorang laki-laki kepada istrinya di rumah misalnya. Artinya apa? Dia memintakan kepada istrinya itu membuatkan sesuatu yang hangat, misalnya membuatkan satu gelas tea misalnya, kopi misalnya, seperti itu bahasa itu. Bukan seperti ini. Hi honey, could you make a glass coffee for me? Bisakah kamu buat segelas kopi itu? Bukan seperti itu bahasa mereka. Mereka jarang nyuruh-nyuruh gitu ya. Tetapi mereka bahasanya seperti itu. This afternoon is so cool. Nah, jadi istrinya nanti justru istrinya yang akan nanya, what can I have you? Apa yang bisa saya bantu kamu? Contoh misalnya. Nah, barulah kalau ditanya seperti itu baru dimintanya. Tetapi kalau dia sudah biasa hidup berdua, misalnya sepasang suami istri, ya istrinya akan langsung tahu. Ketika suaminya bilang dingin itu artinya suaminya minta minuman yang hangat misalnya. Nah, jadi banyak bahasa-bahasa itu yang tersirat ketika orang mereka itu bicara. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Waktu Zoom kita ya. Saya mau nanya Pak, izin nanya. Oke, silakan Fadli. Ronaldo Pak. Oh iya, Ronaldo. Silakan Ronaldo. Nanya ini Pak, masalah absen hari ini gimana itu Pak? Absen hari ini cukup di Google Classroom tadi. Nanti kalau ada saya share ya. Oke Cukup Pak, di Google siap. Classroom tadi. Nah, baik. Please switch on your camera. I will take a photo for our documentation this afternoon. 1, 2. Hold a moment. Hold. 1, 2, 3. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan pada waktu dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Most welcome for you.